Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Ulumul Quran akan membahas mengenai i'jaz, mulai dari pengertian, aspek-aspek, dan lain sebagainya. Dan untuk yang pertama mengenai pengertiannya akan disampaikan, dibahas oleh saya sendiri. Dan untuk aspek-aspeknya serta bagian yang lainnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu oleh Izmi dan juga Fajar. Yang pertama mengenai pengertian dari i'jaz Al-Quran. Secara bahasa, kata i'jaz berasal dari isim masdar yaitu ajaza yu'jizu izazan, yang artinya keluputan atau ketidakberdayaan. Kata i'jaz juga berarti terwujudnya ketidakmampuan. Secara istilah, i'jaz Al-Quran merupakan suatu penampakan kebenaran kerasulan pada Nabi Muhammad SAW dalam ketidakmampuan orang Arab untuk menandingi mukjizat Nabi yang abadi, yaitu Al-Quran. I'jazul Quran merupakan suatu kekuatan, keunggulan, serta keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran yang menetapkan mengenai kelemahan manusia, baik secara terpisah maupun secara berkelompok-kelompok, untuk bisa mendatangkan minimal yang dapat menyamainya. Lalu mukjizat didefinisikan oleh pakar agama Islam antara lain sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi atau mereka bergelar sebagai nabi ataupun rasul sebagai bukti kenabiannya atau bukti dari kerasulannya yang ditantangkan kepada orang yang ragu terhadap kenabian atau kerasulannya, sehingga untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Cukup sekian mengenai pengertian dari i'jaz itu sendiri. Selanjutnya akan dibahas aspek-aspek i'jaz dan yang lainnya oleh teman saya. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum. Aspek-aspek i'jaz Al-Quran. Dalam pembuktian kemukjizatan Al-Quran dapat dilihat dari berbagai aspek, dan sampai saat ini para ulama masih terus menggali dan menelusuri aspek-aspek lain yang dapat menunjukkan keluarbiasaan Al-Quran. Menurut Imam Zarqani di dalam bukunya Manahilul Irfan fi Ulum Al-Quran mencatat ada 14 aspek kemukjizatan Al-Quran, sedangkan Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami'i Ahkamil Quran menyebut ada 10 aspek kemukjizatan Al-Quran. I'jaz Al-Quran memiliki bentuk yang beragam, namun pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa i'jaz atau mukjizat Al-Quran yang terpenting. Dan secara umum, para cendekiawan muslim hampir sepakat dalam klasifikasi aspek kemukjizatan Al-Quran. Dalam hal ini aspek tersebut diantaranya yang pertama dalam aspek bahasanya, yaitu i'jaz lugawi, kemudian yang kedua i'jaz ilmi, yang ketiga i'jaz tashri, yang keempat i'jaz ikhbari. Pertama, i'jaz lugawi. I'jaz ini membahas kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasanya, dan termasuk aspek kemukjizatan terbesar dan paling utama yang nampak dari Al-Quran. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan berbahasa Arab. Menurut para ulama, bahasa Arab adalah bahasa satu-satunya yang dapat menampung makna Al-Quran, dan bahasa Arab ini tidak bisa dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain, karena bahasa Arab memiliki atau kaya akan kosakata dan memiliki aturan-aturan atau gramatika yang tinggi dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Kemudian bangsa Arab pada saat itu yang gemar dan pandai bersyair merupakan kondisi yang menjadi latar belakang diturunkannya Al-Quran menjadi mukjizat Nabi Muhammad. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu diberikan mukjizat sesuai dengan keahlian kaumnya, maka Nabi Muhammad dengan kondisi kaumnya tersebut mendapatkan mukjizat utama, yaitu Al-Quran.
untuk melemahkan orang Arab dengan keahlian bahasanya. Nabi Muhammad yang memiliki keadaan sebagai orang yang umi ini adalah sifat untuk seseorang yang tidak pandai menulis dan membaca. Kenyataan ini menjadi penegasan kemukjizatan Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW yang umi tidak mungkin membuat Al-Quran, yaitu ijaz ilmi. Ijaz ilmi adalah kemukjizatan Al-Quran pada aspek kebenaran ilmiah, isyarat dan pembicaraan Al-Quran tentang sains dan alam. Contoh pembuktian kebenaran pada Al-Quran yaitu di dalam teori Big Bang misalnya. Nah, teori ini lahir pada tahun 1970-an, sekitar 40 tahun yang lalu, dan sudah ada di dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu, dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Yang kedua yaitu teori tentang bumi berbentuk bulat oval. Sir Francis Drake pada tahun 1597 yang menyatakan bahwa bumi itu berbentuk geosperikal atau bulat telur. Dan jauh sebelum itu Al-Quran telah mengisyaratkannya dalam surat Az-Zumar ayat 5. Yang ketiga adalah ijaz tasyri, yaitu kemukjizatan Al-Quran dalam aspek ajaran syariat atau hukum yang dikandungnya. Kemukjizatan yang dimaksud mencakup ajaran yang agung dan manhaj yang lurus untuk membimbing umat manusia. Tiap kalimatnya atau mufradnya menunjukkan dan menerangkan bahwa Al-Quran tidak mungkin diproduksi atau dibuat oleh manusia. Hal ini sejalan dengan pemikiran M. Rashid Ridho yang dikutip oleh Qardawi bahwa ia mengulang kembali tantangan Al-Quran dan menjelaskan cita-cita yang dibawa oleh Al-Quran untuk diwujudkan dalam kehidupan, dan sesuatu yang mustahil jika Al-Quran dikarang oleh seorang yang tidak dapat membaca dan menulis dari bangsa yang buta aksara, sementara isinya mengalahkan seluruh pemikiran yang dibawa oleh filosof dan para pembaharu. Dan yang terakhir adalah ijaz ikhbari. Ijaz ikhbari kemukjizatan pada aspek pemberitaan. Al-Quran banyak sekali mengandung pemberitaan terkait dengan hal-hal yang di luar akal pikiran manusia, tidak mungkin dapat diketahui kecuali dari sumber wahyu. Dalam aspek ini mencakup antara lain pemberitaan tentang yang gaib, pemberitaan tentang masa lampau, dan pemberitaan tentang masa depan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi-fungsi dan faedah dari ijaz Al-Quran. Kita mulai dari fungsi-fungsi ijaz Al-Quran. Ada beberapa fungsi mujizat Al-Quran. Di antaranya yang pertama yaitu bukti kerasulan Nabi besar Muhammad SAW, membuktikan dan menguatkan atas kebenarannya kenabian. Dengan itu pengakuan kenabian mestilah disertai dengan kemampuan dalam melakukan mukjizatnya yang tidak dapat dimiliki atau dilakukan oleh manusia pada umumnya. Lalu yang kedua yaitu bukti kebenarannya Al-Quran. Fungsi penting dari mukjizat Al-Quran itu sendiri adalah membuktikan kebenarannya Al-Quran itu sendiri sebagaimana sebagai kalam Allah, firman Allah atau kitab suci yang tidak dapat diragukan kembali atas kebenarannya. Lalu yang ketiga yaitu menguatkan iman. Ini juga termasuk fungsi dari ijaz atau mujizat Al-Quran ini. Lalu yang keempat yaitu melemahkan musuh-musuh Nabi. Yang dimaksud melemahkan musuh-musuh Nabi yaitu orang-orang yang ingin menyesatkan manusia di sekitarnya.
Lalu lanjut ke materi selanjutnya, yaitu faedah ijazah Al-Quran. Ijazah Al-Quran dapat memberikan manfaat bagi orang yang mempelajari dan mengkaji, baik itu orang awam ataupun para ilmuwan, cendekiawan, dan semua kalangan manusia. Dan adapun ijazah Al-Quran sendiri membawa faedah atau manfaat ke dunia, teruntuk bagi orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama yaitu ia akan mendapatkan ketenangan, lalu dapat mencerdaskan otak, melancarkan rezeki, menyembuhkan penyakit, dan mencegah dari musibah. Selain membawa faedah atau manfaat itu ke dunia, ijaz juga dapat menyembuhkan penyakit dan mencegah dari musibah. Selain membawa faedah atau manfaat itu ke dunia, ijaz juga dapat membawa faedah atau manfaat ke akhirat kelak. Di antaranya yaitu yang pertama, melipat gandakan pahala kita. Lalu yang kedua, memudahkan masuk surga dan mendapatkan syafaat di alam kubur kita nanti. Baik, itu saja penyampaian materinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.